Bikin video kecurangan bantuan sosial, diancam oknum Dinsos akan dipenjarakan. Ketua Warong dari lingkungan Cigading, Muhibah mendapatkan intimidasi dari oknum Dinas Sosial Kota Cilegon, lantaran dia membuat video atas kecurigaan kecurangan terkait bantuan sosial, dalam program bantuan pangan non-tunai berupa sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jeruknya segitu, nggak mungkin ini 400.000 segini. Orang saya juga sama pengurus warung, nggak mungkin dapatnya kayak gini nih. Kalau saya yang dapat kayak gini, saya ditegur sama TKSK dari Dinsos. Kenapa ini bisa dapat 400.000 dapatnya bahannya segitu? Benar ini Bu, semene doang Bu? Boleh semenekin doang? Cukup. Kepada News Cilegon, Muhibah memaparkan bahwa awalnya ada warga yang mengadu bahwa sudah 5 bulan sejak Mei hingga September tidak mendapatkan bantuan. Dari Bu Nur Hayati nelpon ke saya, minta tolong gimana teh, ini saya mau cek kuota nih, katanya tuh dengar-dengar ada beras, dapat beras gitu ya. Emang iya ada dalam sebelum puasa katanya. Kalau sebelum puasa kan harusnya mah ada nggak tahu 1 juta, nggak tahu 1.400.000. Kenapa ini dapatnya 2 tahap? Nah, misalkan iya ini 2 tahap itu berapa teh? 2 tahap itu 400. 1 tahap kan 200.000 nominal. Jadi dia itu ada berapa tahap? Misalkan ada berapa tahap itu? Misalkan ada 1.400.000 kan dikasih 6 tahap. Misalkan masih disisain 200 buat bulan ini. Tuh harusnya 1.200.000 kalau misalkan 1.400.000 masuknya. Sedangkan ini masuknya misalkan ini mah ya 1 juta. 1 juta kan harusnya 800 yang ditarik tuh. Yang disisain buat bulan September ini 1 tahap. Jadi 1 juta kan. Ini mah baru dikasih 2 tahap. Tuh. Lebih lanjut, Muhibah mengaku bahwa ada dugaan oknum RT setempat yang dengan sengaja menahan kartu bantuan milik warga tersebut. Orangnya udah dicek kuota belum? Nggak tahu orang si kartunya ditahan sama Pak RT katanya gitu tuh. Kok bisa ditahan sedangkan kan nggak ada apa namanya, nggak ada penahanan kartu, udah dari Dinsos juga udah peraturan kayak gitu, kenapa itu bisa ditahan, ada apa gitu kan. Menyikapi hal tersebut, Muhibah akhirnya mencari tahu dan saat mendatangi Bank Mandiri dan warga, pihaknya merekam video dan membagikan ke media sosial. Cek lagi sama saya, punya mesin saya ada sisa 200 tuh, jadi dia itu barang udah ditarik, kenapa dapatnya 2 tahap. Terus saya lari ke Bank Mandiri, kata Bank Mandiri, udah nanti aja, bawa aja orangnya. Saya bawa tuh langsung seharinya dia tuh. Kenapa? Pagi saya laporan, jam berapa nong? Jam 2 lah. Jam 2-an dia dikasih beras. Sedangkan ini ATM nggak digesek. Berarti kan dari kemarin-kemarin udah digesek barangnya. Seharusnya masa hari dia gesek, dikasih ini nih barangnya. Kalau nggak ada kan jangan dikasih. Jangan jangan dikasih barang. Kenapa ini belum digesek malah udah dikasih. Tuh sebelum dibaginya itu dapat berapa hari tuh nong? Ditahannya itu nong? 3 hari atau 2 hari ya? Baru 3 hari, 2 hari itu dia kasih beras karena ada teguran dari saya pihak bank. Pihak bank itu bilang ke Yang ngasih siapa teh? yang ngasih agennya, ketua agen warung Banjar. Daerah Banjar itu daerah kecamatan mana teh? Ciwandan sama ya? Ciwandan. Videonya karena ini katanya, masa sih orang duit 200.000 dapatnya ini kan? Teteh videoin? Iya, semua video ada, rekamannya ada. Terus lah gitu, saya datang ke Bank Mandiri dari apa namanya, dari Kelurahan Banjar itu si agennya itu datang ke tempat si ini kan ada apa katanya, kok bisa laporan ke sana, bukan laporannya ke saya katanya gitu kan. Kok bisa laporan ke sana, kenapa kamunya bukannya laporannya ke agen saya, ke Pak RT katanya gitu tuh. Seusai video dibagikan, Muhibah mengaku bahwa ada oknum mendatanginya dan meminta agar video tersebut dicabut dan meminta maaf. Jika ia tidak melakukan, oknum tersebut mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian sebagai Saya itu karena suruh ditarik video itu ke apa? Disuruh tarik katanya video itu perminta maafan ke warung agen Banjar itu. Saya nggak terima. Saya nggak bersalah. Kenapa saya suruh minta maaf ke dia? Saya nggak terima. Pokoknya kalau ada apa-apa saya mau laporan ke saudara saya sendiri. Gimana caranya saya ini? Apakah ya saya yang salah? Kalau misalnya saya yang salah ya silakan. Tarik aja nggak apa-apa ke polisi. Kalau ibu ya mau narik saya ke polisi itu dari Bu Kabid. Katanya. Yang ngomong Bu Kabid. Bu Kabid sendiri berempat. Bu Kabid, Bu Reni, Bu Irma.
Pak Asep di situ. Itu katanya kalau misalkan ini warung warung ini udah lama, udah berapa tahun, katanya harus diganti gantian yang belum merasakan. Apakah ya itu benar-benar ada kayak gitu peraturannya? Karena ada kecurigaan terhadap oknum Dinsos tersebut, Muhibah merekam ancaman dari oknum tersebut. Masalah KPM agennya ini nih yang bikin itu. Kata ibu kan mencemarkan nama baik. Nama baik warung, nama baik PKSK, nama baik Korda, dan nama baik Dinsos yang selama ini melindungi, yang selama ini membina warung. Kenapa hal itu tidak disampaikan kepada Korda, tidak disampaikan ke PKSK, tidak disampaikan ke Bu Reni atau ke saya? Langsung ini mau video menyebarluaskan viral sampai kemana-mana. Tahu itu yang disayangkan, mencemarkan nama baik. Makanya lamun tak iba orang bisa video mana permohonan maaf tak laporkan polisi pencemaran nama baik. Dari kejadian tersebut akhirnya Muhibah mengadukan kejadian kepada Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Cilegon. Sementara itu, Ketua LKPK Kota Cilegon, Maman Hilman, menanggapi aduan tersebut, akan melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan pihak dinas sosial. Baik, terima kasih bahwa tentunya kami dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon yang tentunya di dalam tupoksinya adalah pengawasan APBN, APBD, tentunya ada kebijakan publik. Kami keprihatinan mendalam adanya pengaduan dari sekelompok yang punya warung dan juga korban, bahwa ada sesuatu yang memang yang menjadi perhatian bagi kami adalah satu, adanya oknum dari Dinsos yang melakukan intimidasi terhadap salah satu pemilik warung, di mana pemilik warung ini adalah dalam rangka mencoba meluruskan masalah karena ada salah satu pihak pemilik kartu yang merasa dicurangi. Sehingga lagi-lagi kami berharap kepada Kepala Dinas Kota Cilegon agar mencoba meluruskan kepada oknum-oknum yang melakukan intimidasi, menakut-nakuti warga pemilik warung. Sudah ada upaya Pak Irman? Insya Allah kami dalam rangka membangun konsolidasi, mencari data-data, fakta-fakta, pengakuan-pengakuan, baik dari pemilik warung dan korban. Tentunya komunikasi dengan Kadis pun akan kita lakukan. Yang kedua juga prihatin terhadap adanya oknum RT yang telah melanggar kesepakatan, yaitu menahan kartu yang memang ini tidak boleh, sehingga ini menjadi catatan kepada pengurus atau oknum RT-nya untuk tidak melakukan hal itu. Kartu KKS. Yang lain tentunya ada upaya yang dilakukan oleh pihak dari, saya pikir oknum ya, oknum Dinsos, oknum Mandiri yang mencoba akan meniadakan, mengurangi fungsi daripada warung, sehingga ada upaya-upaya yang sudah keluar dari koridor hukum, koridor yang disepakati di dalam kontrak. Karena di dalam kontrak pun jelas bahwa pemberlakuannya itu 4 tahun, tetapi baru berjalan sudah ada upaya intimidasi, upaya menakut-nakuti dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan proses hukum atau dengan jalan kekeluargaan nanti Pak? Tentunya budaya kekeluargaan, silaturahmi akan kami jalin. Kalau bahasa Cilegonnya mah ya deduluran itu harus, dan kami mewakili yang punya warung, mewakili yang korban. Kalau bisa dikembalikan seperti format yang dulu, dimana kalau dulu kan di setiap kecamatan warung tuh ada 2, sekarang ada upaya buka cabang, sehingga dalam rangka suasana COVID ini pemilik warung makin menjerit
karena tadi itu nasabah-nasabahnya sudah dikurangi. Melalui sambungan telepon Kepala Dinas Sosial, Ahmad Jubaidi, tidak dapat dihubungi.